Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Vista Agani dengan NIM 131423005. Saya dari kelas 1A jurusan Manajemen Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep psikologi pendidikan yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Novianti Jafri SPDI MPDI. Baik, yang pertama itu dia membahas tentang pengertian psikologi. Berbicara mengenai psikologi berarti kita berbicara mengenai jiwa manusia dan perilakunya. Pembicaraan mengenai psikologi diawali dengan kajian psikologi dari segi etimologinya. Etimologis psikologi berasal dari kata pace yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Berdasarkan arti kata tersebut, secara harfiah psikologi merupakan ilmu jiwa atau ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Jika kita mengacu pada satu syarat ilmu yang adanya objek yang dipelajari, tidaklah tepat jika kita mengartikan psikologi sebagai ilmu jiwa atau ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Hal ini karena jiwa merupakan sesuatu yang bersifat abstrak dan tidak bisa diamati secara langsung. Baik, yang kedua dia pengertian pendidikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI 1991-232, pendidik berasal dari kata didik. Jika ini diberi awal me, maka jadi mendidik, yang artinya memelihara dan memberi latihan, ajaran, tuntunan, dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Kemudian pendidikan didefinisikan sebagai proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan serta proses cara dan perbuatan mendidik. Menurut Lengfeld, pendidikan diartikan sebagai pemberian bimbingan dan pertolongan rohani dari orang dewasa kepada mereka yang masih memerlukannya. Menurut John Dewey, pendidikan adalah suatu proses pengalaman setiap manusia menempuh kehidupan fisik maupun rohani. Karena kehidupan adalah pertumbuhan, maka pendidikan merupakan proses yang membantu pertumbuhan batin tanpa dibatasi oleh usia. Baik, materi yang kedua yaitu membahas tentang sejarah psikologi pendidikan. Psikologi mulai mandiri dan berdiri sebagai disiplin ilmu tersendiri pada tahun 1879 yang dipelopori oleh Wilhelm Wundt. Ia merupakan seorang yang berkebangsaan Jerman yang juga seorang dokter filsuf dan seorang ahli fisika. Wilhelm Wundt mendirikan sebuah laboratorium psikologi pertama di Leipzig, Jerman. Beliau banyak melakukan eksperimen tentang proses-proses kesadaran meliputi penginderaan dan perasaan. Oleh karena itu, beliau mendefinisikan psikologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang pengalaman sadar. Baik, yang terakhir dia membahas tentang faktor yang membuat seseorang menjadi guru yang baik. Yang pertama, kompetensi guru, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial. Secara kodrati anak memerlukan pendidikan atau bimbingan dari orang dewasa. Dasar kodrati ini dapat dimengerti dari kebutuhan dasar yang dimiliki oleh setiap anak yang hidup di dunia ini. Kebutuhan manusia dibedakan menjadi dua, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder. Adapun yang menjadi kebutuhan peserta didik antara lain kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, kebutuhan sosial. Baik, kesimpulan dari materi ini, psikologi pendidikan merupakan satu cabang ilmu yang membahas tingkah laku peserta didik pada seorang pendidikan sehingga mampu menyelesaikan masalah-masalah pendidik. Fungsi psikologi pendidikan dalam proses belajar mengajar tidak hanya mencakup peningkatan mutu belajar peserta didik dalam kaitan dengan perkembangan fisiknya, namun juga mempelajari perkembangan peserta didik dalam interaksinya dengan pembelajaran dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi
pembelajaran dalam pendekatan-pendekatan yang dapat mempengaruhi pembelajaran. Para ahli memandang bahwa pendiri dari psikologi pendidikan ialah Johann Friedrich Herbart, seorang filosof asal Jerman yang lahir pada tanggal 4 Mei 1776 di tahun 1820-an. Namun Herbart kemudian diabadikan sebagai nama sebuah aliran psikologi yang disebut Herbartialisme. Aliran Herbartialisme dianggap sebagai proses gagasan-gagasan pendidik gaya baru yang pengaruhnya masih terasa hingga sekarang. Baiklah, itulah